Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang setia dan penuh kasih, kami menyatakan terima kasih kami bahwa Engkau menolong kami untuk bersama-sama bersekutu dalam perenungan akan firman-Mu di malam hari ini. Tolong kami Tuhan, beri kami hikmat agar kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Saya hanya akan membaca pada ayat 1 sampai 3 dan ayat 12 serta 13 yang menyatakan, tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Ayat 12 dan 13. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu, dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Korintus adalah jemaat yang sedang bertumbuh sehingga masih membutuhkan arahan dan bimbingan dari Bapak rohani, yaitu Paulus. Paulus menjumpai anak-anak rohaninya melalui sebuah surat yang berisi tentang bimbingan dan arahan. Oleh karena anak-anak rohaninya, yaitu jemaat Korintus, sedang berhadapan dengan persoalan tentang makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Mengapa? Karena ada dua bagian yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Ada warga gereja yang masih terikat dengan kepercayaan sebelum mereka percaya kepada Kristus. Sehingga mereka meyakini bahwa ketika mereka bisa makan makanan berhala tersebut, maka mereka pun bisa tetap menyembah berhala. Ada juga warga jemaat yang sungguh-sungguh meninggalkan kepercayaan mereka yang sebelumnya, dan mereka belajar untuk hidup baru. Nah, dua golongan ini ada di dalam jemaat Korintus, dan Paulus memberikan arahan kepada mereka dengan menyatakan bahwa Allah yang disembah oleh orang Kristen adalah, orang percaya adalah Allah yang satu, bukan Allah yang banyak. Karena itu ketika makan makanan persembahan berhala, maka tidak menjadi masalah sejauh tidak menyembah berhala. Yang kedua, setiap orang Kristen memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Dan bagi Paulus, itulah kesempatan bagi setiap orang Kristen untuk bersikap bijak dalam menghadapi setiap persoalan. Karena itu, segala tindakan, segala perbuatan harus didasarkan pada kasih. Dan bagi Paulus, di dalam ayat 12 ayat 3 dikatakan kasih itu membangun. Orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Mengapa? Karena ia memiliki hubungan kasih dengan Allah dan ia mengalami kasih Allah di dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga ia dapat mengungkapkan kasih Allah kepada sesamanya. Kasih itu membangun. Caranya bagaimana kasih yang membangun? Untuk menjaga kehidupan persekutuan yang terus terpelihara.
Paulus mengatakan di dalam ayat 12, dengan cara tidak melukai hati nurani dari orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang belum dewasa iman, orang-orang yang masih mudah tersinggung, dan orang-orang yang seperti ini harus dijaga, dipelihara, dirawat, supaya mereka tidak merasa dihakimi oleh saudara sepersekutuan. Yang kedua, cara yang kedua adalah tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena Paulus melihat bahwa kecenderungan jemaat di Korintus, sebagian orang yang merasa memiliki pengetahuan yang baik tentang firman Tuhan, mereka memiliki kecenderungan sombong rohani, atau boleh dikatakan arogan rohani. Dan Paulus mengatakan, jika mereka memiliki sikap yang seperti itu dan tetap dipertahankan, maka sebenarnya mereka menjadi batu sandungan dalam kehidupan persekutuan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa dalam kehidupan bersama sebagai orang percaya maupun kehidupan bersama dengan orang lain yang berbeda dengan kita, maka segala sesuatu tindakan yang kita lakukan harus didasarkan pada kasih kita. Karena kasih itu membangun. Kasih yang membangun adalah kasih yang memiliki dua ciri, yaitu tidak melukai hati nurani dari orang lain, dan yang kedua, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mari kita bersama-sama belajar untuk membangun kasih dengan melakukan kedua hal tersebut. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kepada kita motivasi untuk terus membangun kehidupan persekutuan yang kuat dan dapat menerima keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami menyatakan terima kasih kami untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami untuk mendasarkan seluruh kegiatan, perbuatan, tingkah laku, dan tutur kata kami dalam kasih kami kepada Tuhan. Sehingga kami mampu menjaga kehidupan saudara-saudara kami dengan tidak melukai hati nurani mereka dan tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Tolong kami Tuhan, jagai hati kami, agar kami selalu terpaut dengan kasih-Mu, sehingga kasih Tuhan terpancar di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami dapat menyatakan kasih Tuhan lewat tutur kata dan perbuatan kami. Kami mohon Tuhan memberkati kami. Dan di malam hari ini ketika kami akan beristirahat, kiranya Tuhan menjaga kami dalam waktu istirahat kami. Agar ketika kami beristirahat, kami dapat menikmati kelimpahan berkat Tuhan. Dan di esok hari kami dapat bangun dengan tubuh yang segar, melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kami, serta beraktivitas sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Biarlah malam yang menjadi bagian dalam kehidupan kami, senantiasa kami syukuri, agar melalui syukur kami dapat melihat kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.